Orang-orang yang sukses bahkan menaklukkan dunia itu adalah para pemuda. Lebih baik ditusuk pakai duri kepala kita, kata Rasulullah, dibandingkan memegang wanita yang bukan mahram. Bayangkan, dia menjerumuskan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Semua kamera jenis apapun. Mari menjadi bagian dari menciptakan generasi Qurani berprestasi dan berwawasan global bersama SMPIT Boarding School Asy-Syabab Caringin Bogor. Harapannya setelah nanti santri lulus dari pesantren kami, mereka memiliki hafalan 30 juz dalam jangka waktu 3 tahun. Ayo segera daftarkan putra-putri Bapak Ibu di pesantren kami yang asri, sejuk, dan insya Allah mendukung untuk menjadi generasi Qurani, berprestasi, berakhlak mulia, dan berwawasan global. Segera daftarkan putra kesayangan Anda di SMPIT Pesantren Asy-Syabab. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Demi Allah, kalau bukan karena nikmat Allah, kita nggak bisa hadir acara yang penuh manfaat ini. Maka oleh itu Allah tidak pernah meminta kita menghitung nikmat Allah. Yang Allah minta satu, mensyukuri nikmat Allah. Karena Allah pernah menantang kita. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin hendak menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan mampu, kalian tidak akan sanggup, kalian tidak akan bisa. Maka oleh itu teman-teman, anak-anak remaja yang Ustadz sayangin, ayo syukuri nikmat Allah. Dengan apa caranya? Mengembalikan nikmat kepada yang memberikan. Yang memberikan kita nikmat siapa? Allah. Berikan lagi nikmat itu, kembalikan lagi kepada Allah. Dengan apa? Taat kepada Allah. Jauhi larangan Allah Azza wa Jalla. Wabil khusus narkoba. Dikasih tema tentang narkoba. Apa itu narkoba? Apa itu narkoba? Apa? Narkotika, obat-obatan, panadol gitu, bodrek. Jadi narkoba, saya punya kesimpulan sendiri tentang narkoba. Kita nggak perlu ceramah setengah jam, 1 jam tentang narkoba. Ingat, tolong diingat. Rekaman ini nanti di-share ke teman-teman saya Indonesia. Apa itu narkoba? Nar itu artinya neraka. Koba, jika kau mencoba. Jadi jika kau mencoba, kamu pasti masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Tepuk tangan dong buat semuanya. Jangan coba-coba narkoba. Kenapa bisa masuk neraka? Gara-gara narkoba, na'udzubillahi min dzalik, orang bisa membunuh. Gara-gara narkoba orang bisa mencuri. Gara-gara narkoba orang bisa berzina. Gara-gara narkoba orang bisa memperkosa. Karena apa? Narkoba adalah khamr, adalah sejenis dengan minuman keras yang bisa memabukkan kita. Dan sementara khamr dalam Islam ummul khaba'is, puncak daripada segala kejahatan, puncak dari segala keburukan. Itu namanya khamr, sesuatu yang memabukkan. Innal khamra muskir. Sesungguhnya khamr itu bisa memabukkan, dan segala yang memabukkan bukan dari banyaknya, sedikitnya aja haram. Maka oleh itu jangan coba-coba teman-teman. Ya, betapa banyak orang yang tadinya baik, kemudian dia pakai narkoba. Kenapa? Karena salah pergaulan. Jangan salah milih teman. Dia anak baik, tapi nongkrong di tempat orang-orang gak baik. Dia gak pernah nyoba namanya narkoba. Dia gak pernah tahu namanya ganja. Dia tidak pernah tahu yang namanya putau. Dia tidak pernah tahu yang namanya heroin. Tiba-tiba salah circle. Salah circle. Berteman sama pengguna narkoba. Ingat. Maka oleh itu, pijakan kaki kita kalau mau terjauh dari narkoba, jangan salah milih teman. Syair Arab mengatakan, inna sahiba sahib. Sesungguhnya teman itu bisa narik kita. Maka lihat siapa teman kita. Jangan berteman sama tukang narkoba. Jauh-jauhin. Kok bisa Ustadz Kasyif lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sampai detik ini hidup di Jakarta, saya sampai detik ini saya nggak pernah lihat yang namanya narkoba.
Tapi kok bisa ada orang Tasikmalaya yang katanya kota santri, yang katanya kota pesantren, tapi ada anak mudanya sudah ngelihat narkoba, sudah mengkonsumsi ganja, sudah mengkonsumsi yang namanya putau, sudah mengkonsumsi yang namanya heroin. Akhirnya apa? Mati overdosis. Bukan mati sahid, mati sangit. Keluar busa. Ada yang matinya di kamar mandi dengan menghinakan, dengan menjijikan. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Salah pergaulan. Jadi bukan di mana kamu tinggal, bukan dari mana kamu berasal, bukan kamu orang Jawa, kamu orang Sunda, orang Batak. Ya, ini menyangkut tentang pergaulan. Salah bergaul, finish. Salah berteman, selesai. Oleh itu teman-teman, siapa teman akrab kita? Perhatikan. Jangan salah milih teman. Bertemanlah sama ahli masjid, orang-orang yang cinta masjid, cinta majelis taklim, cinta Quran, cinta amal soleh, bersodakoh. Nanti kamu akan kecipratan akhlak dia, karakter dia. Pemuda muslim nggak akan ngerokok, ustadz kiai ngerokok, ya udah biarkan nanti tanggung jawab dia di hadapan Allah. Karena kita semua akan bertanggung jawab atas amal perbuatan kita masing-masing. Nggak usah mikirin perbuatan orang lain. Kullu nafsin bima kasabat rahin. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan dirinya masing-masing. Dan ingat, ketika engkau hari kiamat pertama kali, kenapa sih orang pakai narkoba? Akidahnya lemah, imannya lemah. Kenapa orang sampai merokok tadi? Imannya lemah, akidahnya lemah. Demi Allah. Kenapa Ustaz kasih berani ngomong begitu? Bayangkan, dia menjerumuskan dirinya sendiri, menghancurkan dirinya sendiri. Sementara Islam, itu tujuan Islam hadir di muka bumi ini apa? Untuk menjaga hifzun nafs, menjaga diri kita. Islam datang, kalau kita amalkan kita jadi orang sehat. Islam datang, kalau kita amalkan kita jadi orang kaya raya. Islam datang, kalau kita amalkan kita akan jadi orang bahagia. Jadi kenapa mereka tidak bahagia? Karena nggak mengamalkan Islam. Kita ketika nanti mati, hari kiamat, kaki kita nggak akan bergeser. Kita berdiri begini terus. Tidak akan bergeser, kata Rasulullah SAW. Sebelum apa kita ditanya 4 hal. Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdi yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Tidak akan bergeser 2 kaki anak Adam sampai dia ditanya 4 pertanyaan. Kalau 4 pertanyaan ini sukses kita jawab, nanti pada hari mahsyar kita selamat. Kalau nggak bisa kita jawab, kita akan dilemparkan ke neraka. Apa itu yang pertama? Kita akan ditanya tentang wa an syababihi fi ma'afnah, tentang masa muda kita. Kita pakai buat apa? Jangan pikir ini nggak ada pertanggungjawaban. Kamu sudah baligh, sudah ada malaikat raqib atid menulis. Dalam Quran surat Qaf Allah berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada malaikat raqib atid ketika kamu ngomong kecuali udah nyiap nyatet. Kalau perbuatannya baik, malaikat raqib. Perbuatannya nggak baik, pakai narkoba, malaikat atid dicatat. Udah. Nanti Allah kumpulin. Nanti pada ketika ada hari mahsyar, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam bertindak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamu nggak akan saya geser kakinya. Sebelum sukses menjawab pertanyaan tadi, wa an syababihi, masa muda dipakai buat apa? Kalau kamu lihat dalam sejarah Islam, orang-orang yang sukses bahkan menaklukkan dunia itu adalah para pemuda. Bukan kakek-kakek, bukan yang 80 tahun, umur 23 tahun. Namanya Muhammad Al-Fatih, Sultan Mehmed, umur 23 tahun. Di saat kamu mohon maaf lagi pakai putau tuh orang-orang Indonesia, lagi pakai ganja, lagi nyuntikin heroin, umur 20 tahun belangsak, itu ada anak muda 23 tahun. Dia serahkan hidup matinya buat Allah Azza wa Jalla, namanya tercatat dalam sejarah. Padahal saat itu tahun 1453 Masehi. Berapa tahun tuh? Sekarang 2023, berapa tahun? Lebih dari 700 tahun, 600 tahun. 600 tahun namanya masih terukir abadi dalam tinta emas sejarah Islam. Ini menunjukkan kepada saya apa? Anak muda adalah gerbang kesuksesan Islam. Tanpa anak muda Islam gak bisa sukses. Makanya Bung Karno pernah mengatakan apa? Beri saya 10 pemuda, maka saya akan goncangkan dunia. Saya akan goncangkan dengan dunia. Kalau sekarang enggak, beri saya 7 pemuda, saya akan bikin grup boy band. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh itu teman-teman yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masa muda yang Allah berikan sama kita ini mahal. Nggak akan kembali lagi. Masa muda kita yang kuat ini, kita energik. Kita bisa duduk nih sekarang 2 jam 3 jam.
Coba bayangkan dengan nenek-nenek, kakek-kakek. Mau duduk begini, kamu Ustadz kalau lagi ngisi ceramah. Yang hadir umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Apa yang Ustadz lihat? Itu ada satu ibu duduknya ganti gaya 30 gaya. Ustadz samperin, Bu, ibu kenapa duduknya ganti 30 gaya? Ustadz, mohon maaf lahir batin, saya bukan mau kurang ajar, saya bukan mau tidak beradab, tidak mau sopan santun, bukan Ustadz. Tapi saya bisa duduk begini nggak bisa diem karena saya kena penyakit asam urat. Kena asam urat. Kamu dikasih kesehatan sama Allah Azza wa Jalla, syukurin dengan apa? Produktif, belajar. Bagaimana kamu bisa menaklukkan dunia? Lihat sekarang bangsa kita. Mohon maaf lahir batin, hampura hapunten, kita dijajah dari segala sisi ekonomi. 82%. Kalau kamu lihat 50 orang terkaya di dunia, kamu menangis. 1 sampai 48 gak ada orang Islamnya. Isinya orang-orang non-Islam. Orang-orang na'udzubillahi min dzalik, bukan yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka sukses. Kenapa? Berhasil memanfaatkan masa mudanya dengan belajar. Dia tidak sia-siakan di saat umat Islam umur 20 tahun nongkrong, mejeng, ngerokok, main catur, main gaple, itu mereka belajar. Baca buku bahasa Inggris, ilmu komunikasi. Karena untuk bisa menaklukkan dunia kita perlu ilmu public speaking. Itu yang mereka kuasai. Kamu lihat media-media sosial sekarang. Mereka jadi influencer, jadi YouTuber yang punya duit banyak ratusan juta bahkan miliaran. Masa muda dipakai bukan untuk main-main. Jadi jangan pernah bermimpi Anda sukses kalau sampai Anda mencicipi yang namanya narkoba. Anda menyicipi yang namanya rokok yang menjadi pintu gerbang narkoba. Ustadz sampaikan ya, pintu narkoba 90% dari merokok. Setuju apa enggak? Ustadz Kasih ngerokok enggak? Ustadz pernah nyoba. Pada saat nyoba ngaca kayaknya nggak pantas gue ngerokok. Batuk-batuk. Baru nyoba sekali batuk-batuk, apa ini manfaatnya? Di situ mikir, Allah kasih kita otak, Allah kasih kita akal. Afala ya'qilun, afala yatadabbarun, afala yatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir, kata Allah? Apakah kalian tidak tadabbur, memahami? Kalau sudah tahu ini nggak ada manfaat, kenapa dicoba? Kenapa jadi kecanduan? So, kenapa? Bebaskan diri kamu dari hal yang tidak manfaat. Baru kamu Islamnya berkualitas di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kualitas Islam seseorang ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Oh, ini nggak manfaat nih. Nongkrong-nongkrong, ngobrol, ngegosip. Karena jujur, mohon maaf lahir batin, Indonesia budaya literasi kita di bawah Filipina. Budaya baca bukunya itu luar biasa, paling males. Lebih banyak mana kamu main Mobile Legends apa baca buku? Kamu udah sampai mana Mobile Legends ini? Jadi ada dua. Ya, ada dua yang menghancurkan anak muda muslim. Ingat, dengerin ya, ada dua hal yang orang-orang kafir sengaja bikin untuk menghancurkan kaum muslimin. Yang pertama apa? Free sex. Free sex, seks bebas. Sampai Ustadz nonton di sebuah tayangan di Instagram, lu kalau lagi staycation sama pacar lu ngapain? Itu di situ videonya, kamu tahu nggak kurang ajarnya yang bikin konten ini apa? Dia lagi denger pengajian. Staycation sama pacar, nih kamu berpikir sebagai orang dewasa, orang yang baligh, orang yang mohon maaf lahir batin. Lu punya nafsu nggak? Punya nafsu sama kucing apa sama cewek? Lihat, kita laki-laki normal. Dia bilang, kita staycation, lu kalau lagi staycation sama pacar lu ngapain? Di situ ditulis begitu, Bu. Apa yang dia lakukan? Dia di kamar hotel itu nonton video ceramah. Ustadz mau nanya, kalau kamu lagi berduaan sama cewek, berduaan gak ada yang lihat, kira-kira ngapain? Jujur. Jujur. Na'udzubillahi min. Ini yang pertama kali dibikin orang-orang kafir. Menganggap hal biasa yang namanya pacaran. Oh, nggak apa-apa berduaan sama yang bukan jenis, yang bukan mahram. Nonton bioskop dulu, nanti na'udzubillah min zalik ngobrol dulu, WA-an dulu, video call dulu, sampai na'udzubillah min zalik berzina. Makanya dalam Islam diajarkan apa? La yakhluwanna rajulun bimra'atin fatalisuhuma syaitan. Tidak boleh laki-laki perempuan berduaan. Nggak boleh berduaan.
Kamu kalau mau ngobrol pakai mahram, ayah kamu, kakak kamu, sama dosen pun sekalipun, sama guru sekalipun, nggak boleh bersentuhan. Kata Rasulullah SAW, inilah la usafihun nisa. Saya, kata Nabi Muhammad, tidak pernah bersalaman dengan perempuan yang bukan mahram. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Lebih baik ditusuk pakai duri kepala kita, kata Rasulullah, dibandingkan memegang wanita yang bukan mahram. Ini memang berat. Kalau kamu masih punya pacar, katakan sama pacar kamu hari ini, nikahkan saya atau tinggalkan. Karena laki-laki sejati bukan laki-laki yang bilang ke kamu I love you, tapi laki-laki sejati yang bilang ke ayahmu saya terima nikahnya. Tepuk tangan dong buat laki-laki sejati. Jadi laki-laki sejati bukan laki-laki yang ngasih kamu coklat, tapi laki-laki sejati laki-laki yang ngasih kamu jadwal akad. Oh, begitu. Cuma ngomong I love you udah nauzubillah dikasih keperawanan yang begitu mahal yang Allah berikan, yang nggak boleh diberikan kecuali kepada suami nanti yang halal, yang berani ijab kabul, udah berani pegang-pegangan. Maka ini yang saya ingin nasihati buat seluruh kaum muslimin, muslimat khususnya. Kamu mahal. Ustadz punya permen 2 nih. Ustadz mau nanya laki-laki nih sekarang nih. Ustadz punya permen 2. Yang satu permennya tertutup rapi, yang satu terbuka. Permennya udah dibuka, pilih yang mana jujur? Tuh lihat tuh jawaban laki-laki ini, lihat. Kamu lebih senang yang tertutup apa yang terbuka? Tuh. Kamu mau nggak perempuan yang udah nggak perawan? Hah? Tuh. Naudzubillah, itu lihat laki-laki. Padahal dia nih yang suka jahil sama cewek. Dia yang suka, mohon maaf lahir batin, tidak ada batasan dengan perempuan, tapi dia seandainya disuruh nikah, dia nggak mau nikah sama perempuan sembarangan. Dia mau sama perempuan yang disegel. Kamu lihat botol aqua atau botol minuman mineral Oasis, jangan nyebut merek. Oasis ditulis di botolnya apa? Ditutupnya. Ya, kalau kamu mau beli pasti ada tulisannya. Jangan beli kalau segel rusak. Jangan minum kalau segelnya rusak. Ya, ini ada tulisannya. Kamu baca aja nih. Ya. Jangan diterima bila segel rusak. Tuh lihat. Jangan diterima bila segel rusak. Subhanallahil azim. Maka oleh itu perempuan pertama kali yang ingin dihancurkan generasi Islam muda, free sex. Kedua apa? Drug, narkoba. Kalau 2 ini sudah masuk, bahkan di penjara, lapas, terjadi transaksi gila-gilaan narkoba. Bagaimana mau bertobat kepada Allah Azza wa Jalla? Kalau kita sudah narkoba kemudian masuk penjara, di penjara transaksi obat-obatan terlarang. Maka oleh itu nasihat dari Ustadz Kasib yang sayang sama semua generasi Islam, jauhin narkoba, jauhin free sex. Biasanya kalau udah narkoba nih, dia masuk ke dalam dunia pergaulan, dia bisa menzinahi pacarnya. Bukan nggak mungkin, auzubillah min dzalik, kalau hamil pacarnya dibunuh. Itu banyak kejadian di mana-mana. Kenapa? Karena pengaruh dari narkoba yang membuat dia mabuk, kehilangan akal. Auzubillah min dzalik. Yang semuanya tadi dari awal Ustaz sampaikan, jangan salah bergaul, bergaul sama orang-orang soleh. Kamu ikut pengajian, ikut ke masjid. Wah, nggak gaul Ustaz, nggak apa-apa. Itu yang ngomong nggak gaul itu, naudzubillah, nanti lihat masa depan dia dibandingkan kamu dengan ngaji. Ya udah, kita lihat deh nanti 20 tahun lagi, lu jadi apa, gue jadi apa. Kamu akan bedakan. Lihat yang Ustadz sampaikan, 23 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, sekarang Istanbul. Itu anak muda, bukan umur 80 tahun, bukan orang umur 70 tahun. Maka oleh itu teman-teman, jauhin pergaulan-pergaulan yang tidak baik. Ya, jangan bersahabat kecuali orang bertakwa. Jangan bersahabat kecuali orang yang takut kepada Allah. Maka ini yang akan membimbing dan membentengi kita dari hal-hal negatif. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun ini. Semoga bermanfaat.